Ya, selamat datang di podcast Rapi, yaitu podcast Rindangnya Pesona Indonesia. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Raffi Akbar Dahlan dari kelas MC2. Nah, di podcast ini kita bakal ngebahas seputar dunia traveling dan kuliner. Tempat-tempat apa aja yang wajib kalian kunjungi nih, dan makanan apa aja yang wajib dicoba di Indonesia. Ngomong-ngomong soal traveling, sekarang ini kan kita lagi terkena musibah pandemi COVID-19 nih. Nah, otomatis kita melakukan social distancing dan rencana traveling buat tahun ini pasti yang banyak yang gagal. Tempat-tempat wisata juga jadi banyak yang tutup nih karena sepi pengunjung. Pandemi COVID ini jadi membatasi kita untuk bersosialisasi dengan orang banyak yang menghindari kerumunan. Kecuali kalau kita di alam bebas ya, nggak ada kerumunan. Ngomong-ngomong soal alam bebas, di episode kali ini bahas tempat apa yang bisa kalian kunjungi selama pandemi ini dan pastinya tanpa kerumunan. Nah, makanya kali ini saya nggak bakal sendirian karena ditemenin oleh Rai buat ngomongin tempat yang bisa banget buat dijadiin destinasi short trip kalian meskipun di tengah pandemi ini kayak sekarang ini. Halo. Halo Rai. Kenalin, nama gue Raihan Dia Putri, bisa dipanggil Rai. Dari MC2 juga. Oke. Ngomong-ngomong sebelum kita diskusi ini kayaknya nggak usah serius-serius amat ya, kayaknya yang biasa-biasa aja lah. Ya. Bener-bener. Nah, kayak di sini kita mau nanya nih Rae, tadi kan kita sudah ngomongin tentang destinasi alam, itu tuh di mana sih? Oke, jadi destinasi alam yang bakal gue rekomendasiin itu lokasinya ada di Bogor, tapi bukan di pusatnya atau enggak di puncaknya. Ini kita agak melipir ke samping Bogor sedikit. Jadi lokasi itu ada di sekitaran Sentul, lebih tepatnya di Babakan Madang. Jadi Babakan Madang itu sendiri juga udah terkenal sama destinasi alamnya. Dan salah satu destinasi alam yang bakal gue rekomendasiin di Babakan Madang itu ada yang namanya trekking Goa Garunggang, Vi. Oh, gitu. Kira-kira jauh nggak sih dari kota dan susah dijangkau aksesnya? Kalau jauh dari kota mungkin tergantung kota asal masing-masing. Tapi kalau kita ngeliat dari Jabodetabeknya itu terbilang cukup dekat ya. Bisa dijangkau sekitar 1,5 sampai 2 jam aja. Terus juga kalau aksesnya gampang atau enggak, bisa dibilang juga aksesnya cukup mudah karena mobil, motor itu masih bisa dilewatin. Terus juga ada truk yang lewat, jadi bisa dibilang aksesnya cukup mudah sih. Dan gitu juga banyak kok yang pengunjung yang datang yang suka nge-vlog, bikin konten. Berarti itu yang bikin aksesnya bisa dibilang mudah untuk dijangkau. Mungkin susah dijangkau kalau dari Papua ya. Ya itu dia, lama ya sis. Ya benar. Terus kira-kira ada apa aja sih di sana dan kegiatan apa aja yang bisa dilakuin di sana? Kegiatannya yang pastinya trekking, karena itu kan yang hal yang dijual dari trekking Goa Garunggang. Terus bisa nge-explore di dalam goanya juga, tapi kita kayak nggak bisa explore sendiri, harus ditemenin sama guide-nya, karena goanya itu agak turun ke bawah sama cukup gelap juga, jadi harus ada ditemanin sama yang profesional gitu. Terus kalau nggak mau explore ke dalamnya, kita juga bisa sightseeing, karena pemandangannya masih asri banget sih, gila masih hijau banget, masih pemandangannya masih alam banget deh pokoknya. Terus apa lagi ya? Kalau dari Goa Garunggang ntar kita jalan lagi sedikit, itu bakal ada yang namanya Curug Lewi Asih. Nah, dari informasi yang gue dapat, Goa Garunggang sama Curug Lewi Asih ini itu udah kayak satu paket. Jadi pengunjung yang datang ke Goa Garunggang pasti juga bakal
ke Curug Lewi Asih gitu sih. Mungkin kegiatannya simple kayak gitu, nggak yang neko-neko. Tapi menurut gue kegiatan yang simple kayak gitu yang bakal bikin memorable experience gak sih bagi pengunjung yang datang. Oke, oke. Tapi kalau misalnya itu di YouTube gitu udah ada nggak sih kayak yang datang sana review tempat, kalau enggak kayak di Instagram gitu loh? Udah banyak kok yang di YouTube yang reviewnya kayak bikin vlog perjalanan dari awal tempat mereka. Terus juga di TikTok juga udah banyak. Di Instagram juga udah ada. Karena kan trekking Gua Galunggang ini bisa kayak solo trip sama book private tour. Jadi di Instagram sama di Traveloka juga udah ada kayak private tour-nya gitu lah. Jadi bisa nge-book private tour kalau nggak mau ribet nyari-nyari tempatnya sendiri gitu. Tapi untuk kayak kondisi saat ini tuh di sana masih buka ya, dan masih menggunakan protokol kesehatan nggak sih? Iya, buka terus kok mereka. Kalau protokol kesehatan pasti dilakuin ya, karena kan tuh destinasi wisata banyak juga pengunjung yang datang. Tapi nilai plusnya itu karena dia kegiatan outdoor ya, jadi itu jadi destinasi paling favorit gitu. Karena dekat di kota, terus dia juga pemandangan alam, jadi social distancing-nya juga dapet gitu. Oke. Terus hal apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau trekking di sana, Rae? Hal yang dipersiapkan, yang pasti tubuhnya harus sehat ya, karena kan ini kegiatannya mengharuskan kita banyak bergerak, jadi nggak mungkin kan lagi lesu, sakit, tiba-tiba datang ke sana, jadi harus tubuh yang sehat. Terus air mineral biar gak dehidrasi, karena perjalanan jauh juga kan. Sama cemilan sih, cemilan buat mengganjal perut. Nggak mungkin kan kita bawa makanan berat kayak besek atau apa ke sana. Sama pakaiannya juga pakaian yang nyaman, jangan sampai salah kostum. Pokoknya bikin senyaman mungkin, ya kan, selama trekking. Nggak mungkin tiba-tiba pakai kemeja, jeans, dress gitu. Itu sih yang harus dipersiapin menurut gue. Terus ngomongin kenapa trekking Gua Galunggang itu cocok buat destinasi pas lagi pandemi gini sih, Rai, menurut lo kenapa tuh? Menurut gue cocok karena tadi kegiatan outdoor di alam sama kegiatan yang mengharuskan banyak bergerakan. Menurut gue tuh dua hal penting yang harus yang kita butuhin saat ini, karena kondisi sekarang kan kayak cukup meresahkan gak sih, bikin gampang stres juga. Jadi ya kan, datang ke alam bikin release stres, bikin eye pleasing lah istilahnya. Terus juga si coronavirus ini kan juga kurang lebih menyerang pernafasan. Jadi pas banget trekking, kita jalan jalan jauh, butuh waktu yang lama tuh kan juga kita harus mengontrol, melatih pernafasan kita juga kan. Nah, itu ya pemanasan dulu kalau mau trekking. Iya, benar banget. Gitu. Iya, berarti bisa disimpulin kita misalnya harus kayak pemanasan di rumah kayak jogging gitu-gitu nggak sih? Biar sebelum ke sana tuh. Bisa banget harus pemanasan dulu. Tapi ini trekkingnya juga cocok loh buat pemula. Jadi buat kita nih yang ingin short trip, yang nggak mau trekking yang bisa bilang gitu, yang mageran ya kan, tapi pengen bergerak, ini cocok sih trekking ini. Oke, terus ini nih kondisi pariwisata saat ini kalau menurut Rai itu kayak gimana sih? Kondisi pariwisata di Indonesia saat ini menurut gue udah mulai pulih kembali ya, udah mulai bangkit kembali. Karena kan awalnya sempat mati sejenak karena awal-awal pandemi itu. Sekarang udah mulai bangkit pulih kembali, bisa dibilang pariwisatanya juga udah mulai beradaptasi dengan kondisi kita yang sekarang ini. Walaupun mungkin belum 100% beroperasional secara utuh, tapi udah mulai beradaptasi, udah mulai
bangkit kembali, pulih kembali. Bisa dilihat kan dari banyaknya di iklan di sosmed ya kan suka ada promosi-promosi entah dari agent travel atau mungkin dari influencer tuh yang suka berpergian juga, terus juga dari destinasi destinasi wisatanya atau enggak dari teman-teman kita yang suka Insta stories, yang suka post foto gitu kan. Itu sih lagi mungkin udah mulai gencar-gencarnya promosi lagi untuk menarik pengunjung. Gitu, Ki. Rai, tapi gue pengen nanya deh, kayak di Gua Garunggang itu kan tempatnya di Bogor ya. Kayak itu tuh udah sama pemerintah daerahnya itu diperhatiin apa enggak sih? Apa dibiarin aja gitu? Kayak nggak diperhatiin. Kalau udah dinotis sama pemerintah, udah dinotis. Tapi kurang lebih untuk yang ngelolanya itu masih warga setempat aja, masih bisa dibilang ya warga lokal setempat aja, karena itu mata pencaharian mereka juga kan. Jadi local guide. Banyak kok dari tempat di sana, warga di sana yang jadi local guide. Jadi kayak gitu. Mungkin tuh ngelolanya masih warga setempat, tapi kalau udah dinotis sama pemerintah atau belumnya, udah ke notis sama pemerintah. Oh, udah, tapi itu semua yang ngurus tuh dari warga setempat ya? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Habis itu, berarti tadi kesimpulannya itu kalau sana harus siap, habis itu bawa bekal. Apalagi, Rai? Terus bawa bekal air minum, cemilan. Jangan sampai salah kostum sih, ingat. Oh iya, benar. Tuh, pemanasan dulu. Pemanasan. Itu sih. Yoga bisa kan pemanasannya yoga? Boleh banget. Di sana juga bisa kok yoga. Tenang aja. Kegiatannya fleksibel. Oke deh. Terima kasih, Rai. Nah, Sama-sama, ini kita udah ngebahas tentang tempat wisata. Nah, di sini kita ingin ngebahas wisata kulinernya nih yang ada di sekitar Jawa Barat. Nah, silakan. Ya, sekarang kita ingin membahas wisata kuliner. Dan saya pilih yang pertama nih kuliner tauco dulu deh. Tauco, silakan kuliner tauco. Narasumbernya boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Raffi sebagai moderator sekaligus pemimpin acara Rapi ini, Rindangnya Pesan Indonesia. Podcastnya. Iya, keren banget ya, gila. Sebelumnya aku perkenalin diri dulu ya, teman-teman. Kenalin, nama aku Restu, aku dari Cianjur juga. Jadi aku familiar banget lah sama tauco, dan itu kan tauco asli Cianjur. Nanti deh kita bahas nanti aja. Ini mah perkenalan doang kan? Iya, betul. Gitu. Jangan panjang-panjang, nanti habis ini pembahasan saya. Iya, jatah Bapak keambil. Iya. Saya ingin menanyakan nih, kayak kulinernya khas daerah mana dan lokasi tempatnya itu di mana sih? Tadi kan baru dikit tuh spoiler dari Restu nih. Nah, ini lebih panjangnya nih. Oke. Kebetulan ya, aku tuh ngangkat salah satu kuliner khas Jawa Barat, khususnya di daerah Cianjur. Tempat asli aku lahir ya, di sana ada, ini jatuhnya bukan kuliner langsung jadi ya. Ini tuh jadi kayak bumbu penyedap masakan yang namanya tauco. Betul. Mungkin teman-teman pada tahu tauco ya, singkatnya tauco tuh kedelai yang difermentasi dengan proses yang sangat panjang sekali hingga terciptalah sebuah tauco gitu, yang rasanya tuh agak asin-asin manis gimana gitu. Nah, itu tuh bedanya dari yang nanti sama Firda dan sama April jelaskan. Bedanya kan Firda nanti bakal bahas makanan, begitupun April yang tinggal santap makan kan. Kalau tauco tuh itu khusus buat penyedap makanan. Jadi kamu harus ngolah dulu gitu kalau misalkan ada yang mau beli. Itu di sana experience yang keren. Jadi kamu bisa campur-campur, mau masukin ke dadar telur, mau dimasukin ke nasi goreng, cah kangkung,
tempe tauco itu terserah, itu yang bikin unik dari tauco gitu. Gitu Raffi. Oke, dan saya ingin menanyakan nih harganya berapa sih dan ada variannya atau enggak? Oke, kebetulan ya waktu kemarin ada tugas komunikasi pariwisata, aku masih Oh, nyimpen ada tauco yang tugas ini. ini. Masih ada. Mau lihat gak? Mau lihat gak? Oh, boleh. Saya nggak tahu. Boleh ya? Darah nggak kelihatan gara-gara filter background. Nah, ada. Nah, ini ya. Ini Oh, iya. Nah, ini botol yang utama ya. Ini yang utama. Ini tuh tauco basah disebutnya dan harganya tuh 20.000. Nah, ini yang benar-benar viral tuh yang ini. Yang pertama dijual pun yang seperti ini. Terus singkat cerita, mereka mulai ada inovasi baru, mereka bikin yang namanya tauco kering. Kayak gini. Ini lebih awet, ini lebih lama lebih awet lah kalau disimpan di kulkas gitu. Nah, ini harganya 15.000 gitu. Jadi murah banget. Nah, itu kalau misalkan memilih antara basah sama kering itu tergantung masakan yang bakal kamu ini ya, Vi. Apa yang bakal kamu masak gitu. Kayak gitu. Bisa yang basah, bisa yang kering. Oke. Nah, kalau kita ingin membeli ini bisa dipesan lewat mana sih? Apa online atau harus ke Cianjurnya langsung? Oke. Sebenarnya ya, tauco yang aku ambil itu kan namanya tauco cap meong, dan itu tuh tauco pertama yang ada di Cianjur yang udah berdiri sejak 1880-an. Yang mungkin lebih tua dari kakek kita semua gitu kan. Nah, ini meskipun usaha tauco ini tuh udah tua dan mungkin kesannya tuh kayak old school banget ya, nggak old school lagi ya, old imperial apa ya sebutnya. Udah tua banget, tapi mereka udah ada Shopee-nya loh, ada Shopee, ada Tokopedia, ada WhatsApp juga. Teman-teman kalau misalkan dari luar kota bisa beli tauco cap meong. Cuma akan lebih asik lagi kalau kalian datang ke Cianjur. Soalnya kalau misalkan kalian nggak datang ke Cianjur tuh rasa tauco beda. Kamu harus merasakan Cianjur, merasakan indahnya Cianjur, merasakan cowok-cowok yang ganteng di Cianjur, cewek-cewek yang bening di Cianjur. Kalian beli tauco, masakin buat mereka. Nah, itu baru asik, Pi. Benar Bisa online, bisa sekali. offline. Itu, Pi. Terus kayak gue pengen nanya deh, di tauco ini nih yang cap meong ada yang KW-in nggak sih atau yang meniru kayak gitu loh? Iya ya, Meniru karena tauco cap meong itu kan tauco pertama ya di Cianjur ya, Vi. Ya, Nah, betul. kan itu tuh waktu pertama keluar tahun 1880 tuh ya, tahun saat kakek kita, enggak, ayahnya kakek kita lagi puber kayaknya. Itu muncul di Nusantara ya waktu itu, atau Indonesia lah. Pada saat itu gila, laku keras banget, terutama di Cianjur ya, laku keras. Dan ternyata semakin sini itu makin banyak yang ngejiplak. Ada tauco cap badak. Itu tuh bukan meskipun sama tauco, cuma rasanya pasti beda kan, beda formula gitu kan. Kayak Krabby Patty ada formula rahasianya gitu. Ada tauco cap badak, ada tauco cap macan tutul. Dan itu biasanya harganya lebih murah gitu. Dan yang pasti kalau misalkan teman-teman mau beli tauco ke Cianjur, beli tauco cap meong aja yang paling otentik dan original gitu, Vi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Restu nih. Ini kenapa sih kita harus cobain kuliner ini kalau berkunjung di kota Anda alias Cianjur? Iya, pertama tauco tuh beda dari kuliner-kuliner yang ada di teman-teman. Mungkin kebayangnya kalau kuliner tuh tinggal makan ya. Ini tuh khusus buat teman-teman yang pengen eksperimen. Jiwa-jiwa milenial tuh kan pengen banget eksperimen kan. Pengen campurin ini, campurin itu. Kayak pengen banget buat teman-teman. Kita eksperimen, banyak banget resepnya. Ada 1.000 lebih resep tauco yang ada di Google. Kalian bisa coba semuanya. Jadi itulah yang tauco jual dari produknya. Jadi kita bakal coba eksperimen di makanan-makanan, di kalau itu tuh ciri khasnya cah kangkung, cah tempe gitu, atau misalkan mie goreng campur tauco, itu kan kita belum pernah eksperimen. Itu mungkin teman-teman bisa coba buat eksperimen. Nah, itu ciri khasnya. Dan kenapa harus ke Cianjur? Karena tauco beda rasanya kalau kalian nggak ke Cianjur gitu. Kalian harus datang ke Cianjur, merasakan setiap hawa-hawa mamang-mamang Cianjurnya gitu. Gitu. Karena yang saya tahu ini tauco makanan anak milenial kan, makanya terkenal sekali. Iya, benar ya. Benar sekali. Udah se-Indonesia kan. Udah se-Indonesia. Tapi tetap lebih enak lagi kalau belinya di tempatnya langsung gitu.
Oke, jadi tapi kayak penduduk itu tuh banyak dapat pekerjaan dari tempat tauco ini nggak sih tuh? Gimana? Maksudnya lapangan pekerjaan dari tauco ini kan biasanya katanya dia laku keras tuh. Nah, berarti jadi Iya benar. mata pencarian warga Cianjur juga nggak sih kebanyakan? Iya salah satunya ya. Tapi kalau untuk dari sisi mata pencaharian sebenarnya di Cianjur tuh lebih dominan ke beras. Mungkin teman-teman pada sadar ya ada yang namanya beras pandan Cianjur. Nah itu mata pencaharian utama dari Cianjur. Tapi sisi lain ada manisan sama tauco. Jadi ada beras pandan Cianjur, manisan sama tauco. Dan itu adalah 3 pilar utama Cianjur lah dalam sisi kuliner yang bisa dijadikan lapangan pekerjaan buat orang-orang Cianjur gitu, Vi. Oke. Itu berarti dia itu kuliah tauco capmeong di kotanya atau di kampungnya sih kalau di Cianjur tuh? Oh iya lupa ya nggak ngasih tahu tempatnya ya. Kalau misalkan teman-teman nanti mau Iya, ke nanti nggak Cianjur, tahu. iya nyasar ada di Cianjur ya. Jadi kalau misalkan nanti pas lagi teman-teman ke Cianjur, tempat tauco capmeong tuh ada di tengah kota banget, di tengah kota banget. Jadi nggak di kampungnya, nggak di desanya, itu ada di tengah kota. Cuma yang paling unik tuh dia ada di jalan raya ya, jalan raya kota. Di saat toko-toko lain tuh udah toko-toko modern ya, maksudnya dibuatnya tuh ya bangunan-bangunan rumah yang zaman sekarang lah, ruko-ruko zaman sekarang, toko-toko zaman sekarang. Dia tuh bentuknya masih bentuk rumah jadul, rumah zaman Belanda kayak gitu loh. Nah itu yang dipertahanin. Nanti kalau kalian lewat, tiba-tiba ada yang lihat kok rumahnya ini agak rumah-rumah tua aja gitu. Nah itu tahu Cecak Meong. Di tengah kotanya banget. Oh, berarti dia sebenarnya kalau bisa dibilang dia bisa punya ruko tapi dia ingin apa ya namanya tetap mempertahankan bahwa emang ciri khasnya itu rumah-rumah yang tadi lo jelasin itu ya. Iya bener banget. Biar kerasa lah tahun 1800-annya gitu kan, Bi. Oke, terima kasih Restu. Nah, abis ini nih, abis di Restu kita ingin lanjut ke kuliner berikutnya, yaitu asinan. Silakan. Halo. Halo semuanya. Aku Firda. Di sini mau kenalin asinan kuliner khas Bogor. Namanya asinan sedap gedung dalam. Firda jangan buru-buru dulu ya. Ini saya nanti pertanyaan habis. Nah, sekarang saya pengen tanya nih kulinernya khas daerah mana dan lokasinya di mana yang Anda ingin perkenalkan? Kulinernya ini kuliner khas Bogor ya, asinan. Terus letaknya tuh kalau di Bogor tengah-tengah kota banget, ada di Jalan Raya Pajajaran. Kalau misalnya dari tol Jagorawi yang dari Jakarta atau dari luar kota itu cuman 15 menitan gitu ke tempatnya. Nggak jauh dari ada mall namanya Lipo Plaza Sukasari. Oh, oke. Firda, gue pengen nanya sebelumnya kan di Bogor itu terkenalnya antara sotomi dan asinan. Kalau menurut lo itu di Bogor tuh lebih laku mana sih, sotomi apa asinan kalau menurut lo? Yang lebih dominan? Kalau menurut gue ya sebagai orang Bogor, menurut gue nggak ada yang kayak lebih terkenal gimana gitu sih. Soalnya di sini kayak orang-orang sesuai selera mereka masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang kayak ini lebih terkenal, ini lebih kurang gitu. Nggak ada sih, sama aja. Oke. Nah ini apa namanya, harganya itu berapa sih dan variannya ada apa aja yang apa namanya kuliner yang lo kasih tahu itu asinan? Range harganya itu 45.000 sampai 50.000. Buat variannya itu ada asinan buah. Asinan buahnya juga ada asinan buah kuah biasa, yang kuah asam-asam gitu, sama ada yang kuah kacang. Terus ada juga kalau yang nggak suka buah, ada sayur. Kalau sayur sama kuahnya juga ada yang kuah asam yang biasa. Terus ada juga kuah kacang. Terus selain itu juga ada sih kayak asinan jagung kayak gitu-gitu. Cuman yang terkenal ya asinan buah sama si asinan sayurnya itu.
Oke, berarti itu asinan yang lo perkenalin nih asinan yang paling terkenal ya? Iya, yang paling lama, yang paling otentik gitu dah. Oke. Dan tadi sorry tempatnya itu masih di kota ya? Tahu Ya, kan? di tengah kota banget. Itu kalau mau pesen bisa sih online. Buat yang tinggal di Bogor bisa GoFood, GrabFood gitu. Terus kalau yang di luar kota bisa lewat paket. Kalau misalnya mau pesan bisa ke Instagramnya Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor Asinan Sedap Gedung Dalam _Bogor. Kenapa kita harus mencoba kuliner asinan kalau kita ke Bogor? Soalnya menurut gue ya Asinan Sedap Gedung Dalam nih terutama kan banyak ya kalau di Bogor. Asinan Sedap Gedung Dalam ini yang paling otentik. Terus dia tuh beda sendiri gitu kalau bisa dibilang. Soalnya dia lokal banget gitu. Dia nggak pakai buah-buah yang kayak buah di luar gitu, kayak apel gitu-gitu. Dia pakai buah lokal gitu. Terus ya which means dia tuh kayak nge-support petani lokal gitu. Kayak Cinta Laura dilihat-lihat sekarang. Ya udah, terima kasih Vina. Kita ingin membahas kuliner satu lagi yaitu Batagor. Silakan. Oke, hai. Kenalin dulu nama aku Aprilia Sekar, boleh dipanggil April. Satu kuliner yang ada di kota Bandung ini tuh udah legendaris banget dan pastinya udah terkenal namanya yaitu Batagor Haji Ihsan gitu. Nah, Batagor sendiri ini sebenarnya sebuah singkatan yaitu bakso tahu yang digoreng. Batagor Haji Ihsan juga udah berdiri sejak tahun 60-an dan sampai sekarang Oke, kalau Batagor bakso tahu goreng, kalau Haji Ihsannya ada singkatan lagi enggak, Bu? Oh, kalau Haji Ihsannya itu jadi pelopor, kan Batagor Haji Ihsan ini pelopor pertama Batagor yang ada di kota Bandung. Nah, Bapak almarhum Haji Ihsan ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Batagor, habis akhirnya sering nih dibagiin ke tetangganya. Nah, karena beliau tahu bakso tahu itu nggak awet, akhirnya digoreng dan dibagiin lagi ke tetangganya. Ternyata tetangganya suka dan mengusulkan untuk dijual gitu. Put, kalau boleh tahu harganya? Untuk harganya sendiri bisa dibilang terjangkau banget ya, karena Batagor Haji Ihsan ini menjualnya per pieces, jadi satu piecesnya itu sekitar 4.000-an, dan itu sih bisa dibilang gede ya Batagornya, cukup mengenyangkan kalau misalnya kita pesan 3 atau 4. Tapi Batagor Haji Ihsan juga menjual kayak mie yamin asin manis, terus batan lah. Nah, kalau kita pengen pesen ini bisa lewat online atau harus ke Batagor Haji Ihsannya langsung? Karena yang saya tahu Batagor Haji Ihsan itu udah banyak cabang-cabangnya ya? Iya, kalau misalkan via online itu mentok-mentok sih kayak dari GoFood aja sih pemesanannya, nggak bisa yang kayak dari Shopee atau Lazada gitu belum bisa. Tapi kalau misalkan dari GoFood, sejak sebelum pandemi itu Batagor Haji Ihsan udah bekerja sama, tapi sejak pandemi juga mulai hampir di semua cabang bisa dipesan via GoFood, kecuali yang di pusatnya ya, kita harus datang. Dan kalaupun misalkan kita datang makan di tempat, itu udah aman dan nyaman banget sih, soalnya kan udah mengikuti protokol kesehatan, kayak misalkan disediain tempat cuci tangan nih sebelum pintu masuk, jadi sebelum kita pesan, bisa cuci tangan dulu, terus pesan, baru milih meja, dan kalau misalkan udah selesai,
bayar kita bisa cuci tangan lagi, jadi tangan kita bisa tetap steril. Terus di sana itu pengunjung wajib menggunakan masker dan di ruangannya itu udah diatur, jadi mejanya itu sudah berjarak dan satu meja maksimal 2 orang aja, gitu. Oke, dan saya ingin menanyakan nih, apa sih kenapa kita harus mencoba batagor kalau kita berkunjung ke Bandung? Menurut April tuh kayak gimana? Oke, kan karena tadi aku bilang udah legendaris banget dan Batagor Haji Ihsan itu pelopor pertama Batagor yang ada, jadi wajib banget kalau misalkan kita ke Bandung datang ke Batagor Haji Ihsan. Lagi pula harganya itu terjangkau banget kan, cuma 4.000 per pieces. Jadi kalau misalkan ada wisatawan dari luar Jabodetabek dengan budget yang ya ingin mengepres budget ya, itu bisa datang ke Batagor Haji Ihsan karena Batagor Haji Ihsan juga rasanya otentik. Terus beda sama Batagor-Batagor lainnya, kan sekarang Batagor itu banyak banget ya bisa ditemuin mau di kaki lima, di restoran-restoran atau di rumah makan besar bahkan menyediakan menu Batagor. Dan kalau Batagor Haji Ihsan itu disajiinnya di mangkok dengan bumbu kacang terpisah dan dikasih bumbu kuah. Jadi kita bisa milih mau makan batagornya kering atau berkuah. Terus kalau Batagor Haji Ihsan juga itu benar-benar cuman bakso tahu yang digoreng. Jadi si garingnya itu dapat dari karena digoreng dan lembutnya itu dari perpaduan antara ikan sama tepungnya. Kalau misalkan Batagor sekarang kan rata-rata Batagor itu dicampur sama pangsit kan, jadi garingnya itu dari pangsit, tapi kalau Batagor Haji Ihsan itu enggak. Oke, nah April gue pengen nanya nih satu lagi aja deh, kayak Batagor Haji Ihsan itu ada di KW-in apa enggak sih? Maksudnya banyak ditiru gitu. Dan menurut April, biar kita nggak beli yang si penjual KW, itu kayak gimana nih? Biar kita bedainnya tuh kayak gimana sih? Kalau KW apa enggak sih, ada sih, tapi juga kan namanya juga kuliner kan terus berkembang ya, jadi sebenarnya sesuai selera pengunjung juga sih mau milih yang mana. Ada yang harganya di atas Batagor Haji Ihsan, tapi ada juga yang di bawah, yang kayak di bawah Batagor Haji Ihsan tuh kayak di kaki lima itu kan juga cukup terjangkau kan harganya gitu. Tapi karena kita mau menikmati kuliner yang legendaris, otentik juga, dan cuman ada di Kota Bandung, kan Batagor Haji Ihsan ini nggak buka cabang selain di Kota Bandung kan. Nah, jadi kita perlu banget buat datang ke sana gitu. Kalau misalkan rasanya juga pasti beda karena setiap pemilik Batagor kan punya resepnya masing-masing kan gitu. Betul. Oke deh, terima kasih April atas penjelasannya. Dan terima kasih Restu dan Firda. Nah, dari tadi kita udah ngobrol seputar destinasi wisata alam dan kuliner nih di sekitar Jawa Barat. Dan budaya traveling dari sebelum dan saat pandemi ini beda banget. Contohnya, kita sekarang jadi lebih memilih untuk pergi ke tempat alam bebas kayak trekking Goa Garunggang karena lebih mudah untuk social distancing. Lalu kita juga harus menetapkan standar kesehatan dimanapun kita berada. Kuliner-kuliner yang tadi udah kita bahas juga bisa banget kalian makan tanpa harus keluar rumah. Terus, udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.